Saudara, untuk mencegah lonjakan mudik pada akhir tahun, pemerintah memutuskan untuk menghapus cuti bersama Natal 2021. Ini berdasarkan isi SKB 3 Menteri terkait dengan cuti bersama Natal dan juga Tahun Baru. Disebutkan bahwa libur cuti bersama Natal tahun ini dan pada Desember 24 tepatnya ini ditiadakan. Keputusan pemerintah untuk meniadakan cuti Natal pada 24 Desember ini berdasarkan ada beberapa pertimbangan. Misalnya meningkatnya kasus COVID-19 pasca libur Natal dan juga Tahun Baru di tahun kemarin. Ada juga lonjakan gelombang kasus COVID-19 pertama di Indonesia ini terjadi pada periode Januari sampai Februari 2021 pasca libur Natal dan juga Tahun Baru kemarin. 30 Januari 2021 tercatat kasus COVID-19 ini meningkat sampai 14.518 kasus per hari. Sementara gelombang kasus COVID-19 kedua terjadi ini pasca libur Idul Fitri 2021, 15 Juli 2021. Ini jadi penambahan kasus COVID-19 yang paling tinggi. Ini mencapai 56.757 kasus per hari selama libur Natal dan Tahun Baru 2020 serta libur Lebaran 2021. Pemerintah memang hanya memberikan himbauan warga jangan mudik dan hasilnya penyebaran kasus COVID-19 meningkat signifikan. Diberlakukan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya melarang cuti bagi ASN, TNI Polri, dan karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun. Selama libur akhir tahun, di mana dilakukan peniadaan cuti bersama di tanggal 24 Desember 2021 dan larangan pengambilan jatah cuti di akhir tahun. Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak. Kemenpan RB menegaskan, PNS yang melanggar aturan ini akan menerima sanksi mulai dari pemotongan tunjangan kerja hingga pemecatan. Kalau misalnya melanggar pakai pelanggaran disiplin tergantung levelnya. Masih sama, kalau untuk pelanggaran kita punya aturan tentang penegakan disiplinnya. Kata Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kemenpan RB Muhammad Aferons, seperti kami kutip dari detik.com. Larangan cuti Natal dan Tahun Baru 2022 bagi ASN. Alternatif kebijakan. Alternatif pertama, pemotongan gaji. Alternatif pertama, ASN yang tidak mengindahkan tentang larangan cuti dilakukan pemotongan gaji dan tunjangan. Positifnya, ASN membatalkan keinginan pulang kampung untuk merayakan pesta Tahun Baru 2022. Negatifnya, ASN berpikir bahwa pemerintah menghalang-halangi ASN berkumpul dengan keluarga untuk merayakan Tahun Baru 2022. Alternatif kedua, pecat. Alternatif kedua, dilakukan pemecatan terhadap ASN yang melanggar. Positifnya, efek jera dan contoh bagi ASN yang lainnya. Negatifnya, pelepasan dari status pegawai dapat berpengaruh kepada keluarga, terlebih lagi kalau ASN tersebut merupakan satu-satunya pencari nafkah bagi keluarga. Alternatif ketiga, mutasi atau non-job. Alternatif ketiga, mutasi dan non-job. Positifnya, ASN membatalkan keinginan pulang kampung untuk merayakan pesta Tahun Baru 2022. Negatifnya, ASN berpikir bahwa pemerintah menghalang-halangi ASN untuk berkumpul dengan keluarga untuk merayakan Tahun Baru 2022. Alternatif pilihan yaitu alternatif ketiga, ASN yang pulang kampung untuk merayakan Tahun Baru 2022 tanpa izin cuti akan mutasi atau non-job. Atas pilihan alternatif 3 dapat didapatkan hasil maksimal, yaitu agar ASN membatalkan niatnya untuk pergi berlibur Tahun Baru 2022 ke kampung halaman tanpa izin atau surat resmi. Dengan pilihan tersebut, keluarga tidak akan mendapatkan imbas yang berat dari perbuatan ASN yang melanggar disiplin kebijakan pemerintah.
larangan cuti Natal dan Tahun Baru 2022 bagi ASN. Alternatif